good morning guys. How are you today? Saya harap kalian semua baik-baik saja, tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika mungkin tidak terlalu perlu seperti itu. Jika keluar juga pakai masker, kita jaga bareng-bareng untuk kesehatannya. Oke, pertama-tama saya mau minta maaf karena saya tidak bisa mengadakan meeting pada tanggal 19 Agustus 2021 pada hari Kamis untuk mata pelajaran bahasa Inggris karena saya ada keperluan yang tidak bisa saya tinggalkan seperti itu. Oke, langsung saja pada hari ini kita akan membahas dua materi, di mana materi ini bisa dibilang cukup menyambung seperti itu. Jadi saya harap kalian bisa memahami materi ini, kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan, dan semangat belajarnya. Oke, saya akan share screen. Oke. Ya. Oke. Materi pertama kita adalah asking for and providing information about one's identity. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang identitas, bagaimana cara menanyakannya, bagaimana cara menjawabnya. Oke, one's identity. In this material, we will discuss about the identity of a person. Lalu, bagaimana sih cara menanyakan identitas seseorang? Asking for information about one's identity. Yang pertama ada, what is your name? Pasti kita akan menanyakan siapa namanya, seperti itu. Yang kedua, where do you come from? Dari mana asalnya? Where do you study? Di mana sekolahnya atau di mana kuliahnya? What are your hobbies? Hobinya apa? What does your mother do? Mungkin perlu juga pekerjaan orang tuanya apa, karena kan beberapa identitas seseorang itu juga menjelaskan tentang bagaimana atau apa pekerjaan dari orang tuanya. Untuk selanjutnya, cara menjawab providing information about one's identity. Yang pertama, my name is Bella. Itu adalah jawaban dari what is your name? Lalu yang kedua, I come from Surabaya. Itu pertanyaan dari where do you come from? Dari mana asalmu? Lalu yang ketiga, I study of junior high school in Boyolali. Itu menanyakan tentang di mana sekolahnya. Dan jawabannya, I study of junior high school in Boyolali. Lalu selanjutnya untuk jawaban dari pertanyaan apa hobinya. My hobbies are singing and watching movie. Lalu yang terakhir, apa pekerjaan ibunya? She is a teacher. Dia adalah seorang guru. Ya, itu adalah materi pertama kita. Cukup simple, bukan? Lalu materi yang kedua, verb have atau has. Have and has are verbs that are very commonly used both in conversation and writing. This is because have and has have many meanings and uses. It is used as a main verb. The meaning of have or has is to declare ownership of both things and immaterial things. Jadi, have dan has adalah a main verb, kata kerja utama, di mana itu yang berarti tentang kepemilikan. Jadi have atau has itu artinya kepemilikan atau milik.
Rules of use. Jadi, have atau has itu ada aturan pemakaiannya. Siapa yang harus memakai have, siapa yang harus memakai has. Yang pertama, have digunakan untuk first person single. I, we. Yang kedua, second person singular. You. Yang ketiga, third person plural. They. Yang keempat, name of person. Itu yang plural. Lalu yang terakhir, object name. Itu juga yang plural. Lalu yang selanjutnya, has. Has digunakan untuk siapa saja sih? Yang pertama ada he, she, it, everyone, everybody, everything, person name dengan singular, item name dengan single. Lalu di sini saya ada example have. I have a great idea for you. I have a great idea for you. Kenapa menggunakan have? Karena subjeknya I. Dan sesuai dengan rules-nya, have digunakan untuk I, we, you, they, dan yang lainnya. Maaf. Sebentar, oke. Yang kedua, we have best over for you. We, you have a beautiful hair. They have a wonderful castle. All the students have a plan to go to Bali. And then sports cars have fasted machine. Ya, ini adalah example have. Lalu yang selanjutnya ada example has. He has colorful house. Kenapa menggunakan has? Karena subjeknya he. She has, wait. She has brilliant idea. Kenapa menggunakan has? Karena subjeknya she. Dan yang selanjutnya, it has a hole of the surface. The car has only 2 doors. Tommy has 2 beautiful kids. Everyone in this room has to fill the attendance list. Seperti itu. Ini adalah example has. Lalu, have and has as auxiliary verbs you generally find in sentences that use present perfect tense and past perfect tense. When it becomes an auxiliary verb, the meaning of have, has, and had is already. And in its application, it is always followed by a third form of verb or verb 3 or past participle. Jadi, have dan has itu tidak hanya main verb, tetapi juga as auxiliary verbs. Di mana auxiliary verbs ini digunakan di present perfect tense dan past perfect tense. Apa sih present perfect tense itu? Present perfect tense. Present perfect tense is a tense that describes an event that happened at a specific time and started in the past, but the event is still ongoing until now or finished at a point. Jadi, present perfect tense itu adalah kejadian masa lalu atau masa lampau yang masih mengakibatkan efeknya itu dari sampai sekarang. Akibat dari kejadian itu masih bisa dirasakan sekarang. Formulas of present perfect tense. Jadi, untuk present perfect tense ini, penggunaan have dan has itu sama seperti yang tadi.
untuk yang positif, I, you, we, they menggunakan have plus verb 3. Ya, karena present perfect tense atau past tense menggunakan verb 3. Lalu he, say, it itu menggunakan has plus verb 3. Ini untuk yang positif. Untuk yang negatif, I, you, we, they plus have plus not plus verb 3. Lalu selanjutnya, he, she, it plus has plus not plus verb 3. Lalu yang interrogatif atau kalimat tanya, yang pertama ada have, I, you, we, they plus verb 3. Have-nya di depan. Dan has-nya juga sama, has-nya di depan. Has plus he, she, it plus verb 3. Seperti itu. Untuk example-nya. Example of present perfect tense. Yang pertama, kalimat positif. They have painted this mural for an hour. They have painted. They have verb 3. Painted. He has learned Japanese for 1 year. He menggunakan has, menggunakan verb 3. Dan ini juga sama, you have talked for an hour. Ini juga sama, you menggunakan have, karena have digunakan untuk I, you, we, they. She has worked. She has, is, it, verb 3. Lalu yang kalimat negatif. I have not started the movie. I menggunakan have karena ini kalimat negatif akan ditambah dengan not. Tidak. I have not started verb 3 the movie. He has not finished the exam. The exam. He menggunakan has karena kalimat negatif menggunakan not. Verb 3. I haven't tried. Mengapa haven't? Kenapa bukan have not? Sebenarnya sama ya, haven't sama have not. Ini mungkin bisa dibilang singkatan agar membuat kalimat itu lebih simple, agar tidak panjang. Jadi I haven't, you haven't, she hasn't, lalu yang terakhir kalimat interrogatif atau kalimat tanya, di mana have dan has-nya di depan, sama-sama menggunakan verb 3, started, dan diakhiri dengan kalimat tanya. Oke. Lalu yang selanjutnya saya akan memberikan tambahan materi yaitu adverb of time. Adverb of time ini ada 2 jenis. Biasanya menggunakan for and since. For is usually used for the purpose of telling how long a time period lasts. For example, for a while, for 2 years, dan yang lainnya. Jadi for ini digunakan untuk how long, telling how long a time period. Jadi berapa lama, seperti itu. Example, she has, kenapa menggunakan has? Karena subjeknya she. She has studied, bab 3, in Beijing for 3 years. 3 years adalah how long a time period. Lalu yang selanjutnya, have they known each other for a long time? Tanda tanya berarti interrogatif, have-nya ada di depan. Verb 3 dan menggunakan for. A long time. Of telling how long a time period lasts.
Lalu yang selanjutnya ada science. Science serves to indicate when a period of time begins. For example, 5 minutes since this morning. Jika tidak menggunakan for, itu tidak apa-apa, tapi since ini harus ada. Karena ini bisa mengubah makna dari kalimat tersebut. Contohnya, he has paid the bills since June. He menggunakan has, menggunakan verb 3, the bills since June. Kenapa menggunakan since? Karena lebih spesifik, hanya satu waktu. Mungkin jam 5, dari jam 5, atau dari bulan apa, seperti itu. I have known him since January. January. I have known him since January. I menggunakan have dan menggunakan verb 3, lalu mengatakan Januari menggunakan since. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materi untuk pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya tidak bisa memberikan meeting secara langsung, tapi semoga dengan video penjelasan ini kalian bisa memahami tentang materi kita kali ini. Dan untuk selanjutnya, saya akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya cukup mudah. Jika kalian mengerjakan tugas ini, berarti kalian absen di pertemuan kali ini. Karena petugasnya itu juga untuk absen ya. Nanti linknya saya akan berikan entah di grup WhatsApp atau di description video ini ya. Jadi kalian coba cek nanti, misal di description tidak ada, nanti saya akan berikan di grup WhatsApp. Nanti saya juga akan memberikan PPT-nya ini di grup, akan saya share. Dan semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik karena saya rasa ini cukup mudah. Nanti akan ada bagaimana kalian mengerjakan tugas yang saya berikan ini. Oke, saya matiin dulu share screen-nya. Thanks for your attention. Thanks for today. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan stay safe, stay healthy for us, untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.